Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpah dan kasih sayangnya, kita dapat berkumpul dalam acara persamaan persepsi reviewer dalam penilaian proposal dan sosialisasi penggunaan SIM Litbang Polmed tahun 2003. Tidak lupa juga saya selaku moderator ini akan membantu acara hingga selesai. Dan yang saya hormati Bapak Ketua P3M dan tim, serta yang saya hormati Bapak Ibu reviewer yang sudah hadir pada acara hari ini. Untuk hari ini diskusi akan membahas tentang persamaan persepsi reviewer dalam penilaian proposal dan sosialisasi penggunaan SIM Litbang Polmed tahun 2023, yaitu sesi pertama akan disampaikan oleh Ketua P3M Politeknik Negeri Medan, yaitu Bapak Cyril Erwin STMT PhD, yang akan menyampaikan tentang persamaan persepsi reviewer tahun 2023. Selanjutnya di sesi kedua akan disampaikan oleh Koordinator Divisi Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu Bapak Ajulio Fadli Sembiring STMkom, yang akan menyampaikan tentang penggunaan SIM Litbang Polmed untuk reviewer. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Cyril Erwin STMT PhD menyampaikan tentang persamaan persepsi reviewer tahun 2023. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para reviewer yang sudah bersedia menjadi reviewer dan telah meluangkan waktu untuk melaksanakan persamaan persepsi dan menyamakan persepsi kita sebagai reviewer dan bagaimana menggunakan aplikasi SIM Litbang kita Polmed yang akan kita gunakan untuk proses review nantinya. Jadi untuk mempersingkat waktu, karena mungkin kita akan lebih banyak nanti diskusi di penggunaan aplikasi SIM Litbang-nya. Di awal mungkin saya akan menyampaikan informasi umum bahwa proses review yang nanti akan kita lakukan, baik untuk penelitian dan pengabdian, itu kita batasi hanya 2 kali, ya, untuk mempersingkat waktu atau mengefektifkan waktu masa penelitian kita. Jadi proses review pertama itu Bapak Ibu sekalian dipersilahkan untuk langsung menilai atau belum menilai dan memberikan catatan perbaikan. Setelah itu nanti proposal yang direview akan dikembalikan ke pengusul untuk diperbaiki. Setelah pengusul penelitian atau pengabdian memasukkan kembali proposal yang sudah diperbaikinya, maka Bapak Ibu sekalian reviewer itu boleh memberikan catatan minor dan langsung melakukan penilaian. Jadi kita hanya batasi ada 2 kali proses review. Dan tanggal tanggal tentatif yang kita rencanakan untuk proses review ini mudah-mudahan akan kita bagikan ke reviewer itu tanggal 5 Juni, tanggal 5 Juni, dan kita harapkan semua proses review itu selesai tanggal 16. Tapi kepastian tanggalnya nanti akan kita sampaikan kemudian. Kemudian informasi tambahan berikutnya adalah di sini kebetulan ada Bapak Ibu dari reviewer eksternal
dan internal. Untuk penelitian itu kita rencanakan satu proposal penelitian akan direview oleh satu orang reviewer internal dan satu orang reviewer eksternal. Sedangkan untuk proposal pengabdian itu keduanya akan direview oleh reviewer internal. Mungkin seperti itu informasi tambahannya. Kemudian sistem penilaian reviewer ini single blind ya. Jadi reviewer bisa melihat siapa pengusul penelitian atau pengabdiannya, tapi pengusul penelitian atau pengabdian tidak bisa mengetahui siapa reviewernya. Mungkin seperti itu. Kemudian tambahan untuk proses review proposal penelitian dan proposal pengabdian ini ada perbedaan sedikit untuk penelitian dan pengabdian. Mungkin bisa dilihat dari panduan reviewer yang sudah kita share. Tambahan berikutnya adalah kita harapkan semua proses ini tepat waktu, ya semua proses ini tepat waktu. Reviewer diharapkan dengan sangat untuk dapat segera melakukan review, dan pada para pengusul juga kita harapkan untuk segera memperbaiki kalau bisa ya. Mungkin sebagai tambahan bahwa reviewer hanya memberikan penilaian, sedangkan keputusan penelitian dan pengabdian ini didanai atau tidak itu nanti akan diputuskan oleh P3M. Jadi reviewer dengan sangat diharapkan untuk memberikan penilaian yang paling adil dan objektif. Mungkin sementara dari saya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Apakah sudah jelas semua? Baiklah Bapak Ibu, jika tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan untuk sesi 2 ya Bapak Ibu. Itu akan dibawakan oleh Bapak Julio Padli Sembiring, STMkom, yang akan menyampaikan tentang penggunaan Simulitamas Polmed untuk reviewer. Kepada Bapak Julio kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah ya? Sudah. Oke, siap. Baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Julio Padli Sembiring selaku Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat P3M Politeknik Negeri Medan. Bapak Ibu, tentunya sebelum kita melakukan review, nanti Bapak Ibu akan diberikan akun ya, khususnya untuk yang eksternal. Untuk yang internal itu, akun yang digunakan nanti dalam melaksanakan review sama dengan akun Simulitamas Polmed yang Bapak Ibu miliki. Nah, khusus untuk yang eksternal, Bapak Ibu nanti akan diberikan oleh admin akunnya gitu ya, di WA Group. Nanti akun yang digunakan itu sudah tertera di situ. Baik, ini kurang lebih simulasi di awal ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih tampilan di awal seperti ini.
Nah, di sini saya akan masuk sebagai reviewer. Oke. Ini saya masukkan username dan password, saya klik login. Nah, tampilan awal yang akan kita lihat di halaman sistem atau aplikasi kurang lebih seperti ini. Nah, tampilan ini memang berlaku untuk yang internal. Untuk yang eksternal nanti ada sedikit perbedaan, karena untuk yang internal ini akun review dan akun pengusulan sama gitu ya. Dia sama satu akun. Tapi nanti isi dari akun atau menu reviewnya sama. Nah, untuk yang internal, kita nanti ketemu di sini sebuah ikon dari atas itu yang kelima ya Pak Ibu ya. Yang kelima ada review di sini. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang eksternal. Mungkin kalau tahun lalu ya, kalau tahun lalu kan melakukan review, kita melakukan Google Form kalau tahun lalu. Nah, tahun ini kita sudah coba menggunakan aplikasi, jadi nanti seluruh proses review itu kita laksanakan di aplikasi. Baik, nah setelah kita pilih icon review, maka akan muncul 4 pilihan seperti ini Bapak Ibu. Tentunya nanti di sini sesuai dengan skema atau bagian Bapak Ibu masing-masing. Kalau memang hanya khusus penelitian, maka yang muncul di situ akan penelitian saja gitu ya. Yang pengabdian akan muncul pengabdian saja atau muncul kedua-duanya gitu ya. Baik, nah tahapan pertama itu saya akan contohkan untuk proses review penelitian Bapak Ibu. Jadi nanti di penelitian dan pengabdian ini sebenarnya mekanisme kerjanya kurang lebih sama, hanya saja nanti ada perbedaan sedikit di form penilaian. Baik. Nah, di sini saya akan contohkan dulu, saya pilih proposal penelitian yang akan review, di mana nanti proses ini sudah melewati seleksi administrasi dan penentuan reviewer oleh P3M gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti sudah menerima proposal yang lulus administrasi gitu ya. Administrasi di mana Bapak Ibu sudah menerima proposalnya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini akan kelihatan rumpun ilmu, judul, file usulan penelitian. Ini bisa Bapak Ibu download sebagai bahan untuk dinilai gitu ya. Lalu ada file revisi. Nah, file revisi usulan ini di sini masih kosong. Ini nanti isinya adalah file yang telah direvisi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah memberikan komentar atau masukan kepada proposal tersebut, maka nanti file revisiannya masuk ke sini. Lalu ada kolom yang kelima ini ya, kolom kelima ini adalah reviewer. Ini kalau Bapak Ibu klik gitu ya, maka akan muncul rekapitulasi dari komentar atau masukan Bapak Ibu. Nah, ini yang pembeda dari tahun lalu. Kalau tahun lalu kita menggunakan Word, nanti Bapak Ibu sudah bisa melihat langsung di sini. Apa yang Ibu berikan komentar gitu ya, Bapak Ibu berikan komentar kepada proposal tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke prosesnya. Proses melakukan reviewnya gitu ya. Jadi seperti yang dibilang Bapak Pak Cyril tadi, Ketua P3M, bahwa kita akan melakukan review, memberikan masukan sekali. Setelah itu si peneliti atau pengusul melakukan revisi sesuai dengan masukan yang Bapak Ibu reviewer berikan. Lalu setelah direvisi maka akan mengupload ulang gitu ya hasil revisinya. Setelah itu Bapak Ibu langsung menilai gitu ya. Langsung menilai. Jadi artinya kalaupun memang tidak sesuai dengan informasi atau masukan yang Bapak Ibu berikan, maka itu bisa dikunci dinilai gitu ya. Nah, prosesnya ada di sini. Di sini ada yang warna orange ini. Di sini proses untuk memberikan masukan. Yang warna hijau ini proses untuk memberikan nilai. Oke, kita akan coba dulu yang warna orange ini untuk memberikan masukan atau memberikan komentar. Kita tinggal klik, maka tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Di sini akan muncul skema, lalu judul dari penelitian atau pengabdian nantinya gitu ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan catatan di bab 1 apa, di bab 2 apa, bab 3, bab 4, dan lampiran gitu ya Pak Ibu ya. Serta disertakan nomor halamannya. Agar nanti si pengusul gitu ya, si pengusul lebih mudah langsung mengcross-check pada tujuannya gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi saya contohkan di sini bab 1 gitu ya. Sebagai contoh aja, bab 1 di halaman 1, bab 2 ini Bapak Ibu bisa isi dengan masukan-masukan yang Bapak Ibu ingin usulkan kepada si pengusul. Oke. Bab 3, halaman ketiga gitu. Ini sebagai contoh saja. Bab 4 di halaman keempat. Lalu lampiran. Lampiran saya buat di halaman kelima. Nah,
Setelah ini Bapak Ibu selesaikan, maka ketika kita klik kirim, maka ini otomatis akan masuk langsung ke pengusul. Jadi mohon dipastikan nanti Bapak Ibu, jika ada yang kurang gitu ya, ada yang kurang atau masih ada yang belum diperiksa dari proposal yang diusulkan, mohon ini nggak usah dilakukan dulu. Jadi kalau bisa itu didata dulu saja, apa saja yang ingin menjadi komentar untuk proposal itu atau untuk usulan itu. Setelah selesai baru bisa kita input dan sekali kirim gitu. Karena prosesnya sekali kirim Bapak Ibu. Baik, ini saya asumsikan sudah selesai, saya akan kirim, maka proses reviewnya sudah masuk ke pengusul. Itu kalau memang gitu ya, kalau memang dianggap proposalnya masih ada yang kurang atau masih ada yang harus direvisi. Jadi kita ada proses pertama itu adalah memberikan komentar. Dan ini hanya bisa dilakukan sekali ya Pak Ibu ya. Dilakukan sekali. Nah setelah ini nanti asumsinya si pengusul akan mengirim gitu. Akan mengirim kembali proposalnya. Baik, boleh disimulasikan Bu, dikirim ulang proposal yang sudah direvisi. Oke, jadi nanti ketika proses ini kan setelah Bapak Ibu review, kita kan memberikan waktu kepada pengusul kurang lebih waktu 3-5 hari gitu ya untuk melakukan revisi. Setelah melakukan revisi, maka si pengusul akan melakukan upload ulang gitu ya, upload ulang untuk proposal yang sudah direvisi. Nah, nanti Bapak Ibu akan muncul di sini dokumennya. Oke, sembari menunggu uploadan untuk revisinya, saya lanjut dulu ke penilaian. Contohnya tadi ternyata usulan pertama itu sudah komplit gitu ya. Bapak Ibu menilai ini proposal sudah cukup bagus, mungkin masukan cek. Oke, maaf terputus ya. Oke, jadi saya ulangi Bapak Ibu. Jadi contohnya sumpama usulan penelitian yang di awal itu dianggap sudah sempurna gitu ya, atau sudah baik lah ya, sudah baik, tidak perlu diberikan masukan di dalam proses review. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menilai, di mana form penilaiannya untuk penelitian ada yang di ikon hijau ini. Tinggal kita klik, maka akan masuk ke sini form penilaiannya. Nah, Bapak Ibu tinggal tentukan relevansinya, tingkat kebaruannya, dan seterusnya. Nah, terutama yang paling penting di sini yang perlu kami garis bawahi Bapak Ibu terkait oh ya ini kontribusi atau kesesuaian komponen tim penelitian. Ini juga sangat penting. Lalu kesesuaian jadwal ya, tingkat TKT. Ya, inilah semua nanti form-form yang harus Bapak Ibu isi. Nah, ini formnya tinggal Bapak Ibu pilih. Jadi contohnya relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema atau topik print gitu ya. Bapak Ibu tinggal pilih nih. Di sini langsung ada kelihatan skornya. Jadi kalau Bapak Ibu pilih tidak relevan, maka skornya itu otomatis 0. Kalau Bapak Ibu pilih cukup relevan, maka 3 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu di sini untuk penilaian wajib diisi semua Bapak Ibu. Ini saya akan contohkan. Saya contohkan, ini coba saya isi dulu gitu ya. Saya isi, tinggal dipilih nih. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Oke, ini saya coba saya kosongkan atau saya dipilih ya. Oke, nah ini. Jadi kalau ada yang tidak dipilih gitu Bapak Ibu, maka ini akan diberikan notif harus dipilih salah satu. Jadi wajib dipilih. Nah, setelah ini nanti dilakukan penilaian, gitu ya Bapak Ibu ya. Setelah dilakukan penilaian, Bapak Ibu tinggal masukkan usulan biaya. Oke, usulan biaya ditambah dengan catatan komentar. Kalau tadi asumsi kita di usulan pertama sudah dianggap layak gitu ya, udah layak dan tidak perlu direvisi, maka bisa langsung diproses atau dengan menambahkan catatan. Oke, sebelum saya lanjut ke situ, saya kembali dulu ke yang tadi ya. Udah masuk, Bu? Udah di-upload ulang? Biar kelihatan di sini bedanya gitu ya. Jadi nanti ini yang pertama tadi Bapak Ibu, ini yang kedua gitu. Ini yang kedua. Jadi ada perbedaan, nanti kelihatan di situ. Oke,
Untuk sementara sampai di situ kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait penggunaan aplikasi yang di penelitian, yang untuk penelitian dulu. Banyak, Pak. Siap, siap Pak Bakti ya, siap. Silakan Pak. Seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi kan kita melalui 2 kali proses review yang dijadwalkan mungkin tanggal 5 Juni sampai 16 Juni 2023. Tadi Pak Julio sampaikan kalau memang proposal itu sudah bisa atau layak dalam 1 kali review, berarti itu boleh Pak ya? Boleh Pak, boleh langsung dinilai Pak. Boleh ya? Boleh langsung nilai Pak. Artinya tidak melebihi jadwal maksimalnya Pak. Berarti yang 5 Juni sampai 16 Juni tadi itu sudah proses yang 2 kali review ya? Iya Pak, betul Pak. Betul. Artinya di tanggal 15 itu harapan kita reviewer sudah memberikan nilai. Oh. Iya, sudah memberikan nilai. Oke Pak Julio, sementara waktu ini dulu Pak. Siap, siap Pak. Pak, izin bertanya juga Pak, saya Haira. Siap, Jadi Bu Haira. review pertama terakhir tanggal berapa Pak sebelum revisi? Oh. Mohon maaf, Bu Hera, saya Iya, bantu jawab ya. Kita rencanakan itu proses selesai dalam 2 minggu. Jadi review pertama dan review kedua itu selesai dalam 2 minggu, Bu. Itu rencana masih tentatif kita. Kedua. Oh maaf, putus lagi. Ini udah. Direncanakan itu selesai dalam 2 minggu dari tanggal 5 Juni sampai 16 Juni. Seperti itu Bu, dari kedua-dua proses itu Bu. Terima kasih. Berarti harus lebih cepat lah ya Pak, biar pengusulnya bisa merevisi ya. Iya Bu, benar Bu. Jadi kalau masih ada revisi mungkin diharapkan bisa lebih cepat di minggu-minggu awal ya. Mungkin tanggal 5 sampai tanggal 3 ada proses 3 hari kita biar pengusul juga punya waktu yang cukup untuk merevisi. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu. Iya, siap. Masih ada Bapak Ibu? Pak Julio, Ya. Baik. ini mengenai penilaian ya, saya Bu Rina. Ya, Bu Rina. Saya ingin bertanya mengenai wewenang dari reviewer. Apakah untuk nilai dari penelitian itu kami itu berwenang nggak untuk merubah atau untuk nilai dari penelitian itu, Pak? Atau kami serahkan kepada P3M? Untuk menilai. Atau kami Bu? hanya untuk nilai saja gitu? Oh iya. Enggak, nilai Pak. Nah kalau nilai Bu, nilai kan memang Ibu yang menilai Bu. Jadi nanti prosesnya itu kan ketika Ibu sudah memberikan komentar atau masukan kepada proposal pengusul, maka si pengusul akan melakukan revisi gitu Bu ya, sesuai dengan rekomendasi atau permintaan dari si reviewer. Nah kalau nanti memang sudah sesuai dianggap sama reviewer, maka reviewer langsung ngasih nilai Bu. Reviewer yang memberikan nilai Bu. Iya, reviewer yang memberikan nilai. Rekomendasi biayanya gitu. Oh, gimana? Oh, maaf Bu Rina, biaya juga reviewer boleh mengusulkan biaya. Kan di bagian kolom bawah tadi ya, Pak Julio ya? Ya. Di Ya, bagian, ada saya lihat. di bawah itu ada usulan biaya. Jadi kalau di bagian atas itu ada biaya yang diusulkan oleh pengusul, Ya. tapi di bagian bawah itu adalah usulan biaya yang disarankan oleh reviewer. Seperti itu, Bu. Berarti reviewer bisa ya memberikan rekomendasi biaya ya Pak ya? Bisa Bu, bisa. Iya, oke. Terima kasih Pak. Ibu. Oke Bapak Ibu, saya lanjut sedikit ya. Nah ini tadi kurang lebih prosesnya ketika si pengusul sudah melakukan revisi, maka di sini akan muncul dokumen terbaru yang telah direvisi oleh si pengusul. Nah Bapak Ibu tinggal buka gitu ya, maka melakukan penilaian lagi dan langsung melakukan penilaian di sini.
Jadi tidak ada proses pengiriman revisi lagi gitu Bapak Ibu ya. Setelah pengusul memberikan hasil revisi pertamanya, hasil revisi lah kita bilang ya, hasil revisi terakhir untuk dinilai oleh reviewer. Nah, maka nanti Bapak Ibu langsung nilai sama seperti yang tadi. Ini akan saya contohkan langsung. Oke, baik. Oh, Patira ya. Sebentar ya. Oke, ini coba saya contohkan dulu sebentar. 125 juta ya. Ini contohnya 125 juta, maka reviewer boleh merekomendasikan besaran anggaran yang disetujui gitu ya. Masukkan. Proposal. Oke, ini contohnya, maka ini bisa kita proses. Kita proses, maka itu data akan terkirim ke P3M untuk dilakukan seleksi selanjutnya atau proses selanjutnya. Baik, kurang lebih untuk di sini juga Bapak Ibu bisa melihat ya hasilnya tadi ya, hasil dari skor yang Bapak Ibu berikan. Di sini kelihatan, ini menu ini dapat dilihat di ikon yang warna biru. Ikon lihat gitu ya, tinggal klik, maka di sini Bapak Ibu bisa melihat nilai yang Bapak Ibu berikan terakhir tadi. Oke. Baik. Siap, silahkan Bu Patira. Ya, baik, terima kasih Pak Julio. Izin bertanya yang bagian penilaian tadi Pak, yang untuk pemberian komentar, mungkin boleh kembali ke bagian tadi ya Pak ya. Komentar, Yang Bu, pertama yang ingin ya. saya tanyakan, Ini, nah Bu. ini kan biasa kami memberikan tanggapan itu di dalam satu bab itu banyak ya Pak ya. Biasanya banyak kemudian detail. Nah di sini kan ruangnya untuk pencatatan hanya satu kolom. Kemudian halaman tadi Bapak mencontohkan satu. Ya. Apakah dalam hal ini nanti kalau lebih daripada satu bagian, kami membuatnya di situ koma untuk halaman atau bagaimana? Iya, betul Bu. Nanti di Ya, sini itu bisa pakai begitu koma, ya. Bu. Iya, bisa pakai koma Baik, gitu. kemudian kalau setiap komentar tinggal copy letak di situ aja ya Pak, kemudian Betul, Bu. kirim begitu ya Pak. Iya, Bu, betul, Bu. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika setelah selesai itu kan ada proposal penuh yang kami komentari. Biasanya kan ada insert comment ya. Berarti kami memasukkannya di bagian file revisi usulan itu ya Pak. Oh, insert Upload di comment. situ. Enggak Bu, kalau proses review Ibu nggak ada mengupload proposal lagi Bu, nggak ada ngupload dokumen Bu. Nah, maksud saya adakah peluangnya untuk si peneliti itu memperoleh berkas penuhnya yang dari kami gitu Pak? Karena bagaimanapun bila hanya menuliskan di bab 1 apa kita harus menulis bab 1 halaman 1 paragraf 1 kalimat ke-10 kan rasanya nggak efektif gitu ya Pak. Betul, Akan lebih baik kalau kita upload gitu kan proposal utuhnya yang sudah kita komentari, dia pun dapat melihat detail apakah masih ada peluang seperti itu atau bagaimana baiknya Pak. Kalau saya secara pribadi ketika saya sebagai reviewer saya memang memberikan tanggapan detail, insert comment. Kemudian ketika diminta sistem untuk memasukkan itu oke. Dan saya juga sebagai peneliti saya berpikir bahwa ketika komentar daripada reviewer itu spesifik di setiap item, memudahkan dia untuk memperbaiki. Bahkan pengalaman sebelumnya si peneliti itu sampai meng-highlight kembali bagian yang sudah dia revisi, sehingga itu juga membantu kita untuk melihat oh iya memang sudah diperbaiki ya, seperti kita mengomentari artikel di jurnal begitu kan, spesifik item yang mau dirujuk. Bagaimana kira-kira terkait hal itu Pak Julio? Iya, siap. Terima kasih Bu. Nah, untuk fasilitas untuk aplikasi kita saat ini memang yang kita akomodir itu hanya komentar Bu. Jadi dokumen memang sudah tidak ada ya Bu ya. Untuk dokumen, upload dokumen dari reviewer memang tidak ada. Memang dia di komentarnya itu harus spesifik Bu, betul Bu. Seperti yang Ibu bilang tadi, memang cenderung memang akan lebih mudah ketika di komen gitu ya, langsung di dokumennya. Tapi untuk fasilitas saat ini kita tidak mengakomodir untuk upload dokumen Bu. Oke, berarti untuk kondisi berjaga-jaganya mungkin ya Pak,
apabila ada peneliti, karena kan kita pada dasarnya memang tujuan kita untuk mendampingi atau menilai usulan itu kan untuk membangun mereka, Betul, untuk betul. membangun si pengusul ini untuk menjadi lebih baik lagi lah gitu kan Pak. Artinya kami sebagai pereview, penilai, jaga-jaga aja lah seandainya diminta, kami berikan kepada P3M mungkin gitu ya Pak, Boleh, boleh, untuk Bu. kemudian Diteruskan. diteruskan dengan tidak melalui sistem. Apakah demikian Pak Ajulio atau Ya, bagaimana? Bu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Tapi Baik, memang terima kasih. kemarin itu, tapi ya, tapi tetap di sistem memang untuk catatannya tetap dimasukkan, Bu ya. Jadi artinya kalau memang nanti dosen itu, ini kurang jelas nih maksudnya mungkin Bu ya. Ini di bab 1 di paragraf yang mana sih yang dimaksud Ibu ini gitu ya. Saya paham betul-betul, Bu. Siap, Bu. Baik, Itu akan dimasukkan. Kemudian ada satu lagi tadi Pak, ke bagian yang terakhir yang Bapak jelaskan tadi. Yang penilaian, Bu. Ya, Ini ini penilaian. Ya. Oke. Kira-kira Pak Ajulio, dari pengalaman saya sebelumnya yang di Hakim, itu sebenarnya bidang keahliannya sesuai. Kemudian pengusulnya juga bidang keahliannya sesuai. Hanya saja dia tidak menuliskan sama sekali uraian pekerjaannya sama sekali. Menurut Bapak yang tepatnya kita berikan angka yang mana ya Pak? Kira-kira? Artinya bidangnya sesuai. Kesesuaian kompetensi ini Pak. Tinggal bidangnya memang sesuai, tapi nggak ada uraiannya sama sekali. Uraiannya, betul uraiannya Bu ya. Berarti bisa dibuat ya kekurangan sesuai bagian tugas Bu. Karena bagian tugasnya kurang jelas. Nah, kalau ini untuk kan penilaiannya Bu ya. kalau kita beri nilai 5 berarti kan kompetensi kurang sesuai. Ya, Saya betul. memaknainya bahwa kompetensi kurang sesuai, padahal sebenarnya kompetensinya sesuai, tetapi tidak ada pembagian tugasnya. Jadi Ibu melihat saya bingungnya dari mana, itu tuh Pak, karena pilihannya cuma ada ini kan, kompetensi ya, kurang sesuai, pembagian tugas kurang jelas. Berarti sepakatnya begitu ya Pak, kalau memang sudah sesuai tapi memang nggak ada uraian tugas diberi nilai 5 begitu ya? Betul, betul Bu. Karena itu udah jadi kewajiban sebenarnya Bu. Di uraian umum itu kan setelah lembar pengesahan memang sudah kita jelaskan kan kegiatan Ya, itu baik, untuk apa gitu. Baik, sementara cukup. Terima kasih pencerahannya Pak Julio. Sama-sama Bu Patira. Siap, silahkan Pak Rizal Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Suaranya kecil Pak. Kedengaran ya Pak suara saya? Kedengaran Pak, tapi masih kecil Pak. Oh lagi luar. Siap. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama, melanjutkan apa yang diutarakan oleh Ibu Patira tadi. Saya sebenarnya pendapat itu, menurut saya sih lebih bagus dia itu jangan sebagai opsi, tapi dia tentukan aja supaya standar dia, bahwa reviewer itu akan mengembalikan draft yang direvisi itu secara lengkap melalui email misalnya, karena memang pengalaman orang yang direview itu nanti bingung yang mau dikatakan oleh reviewer itu sebenarnya apa, karena kurang lengkap penjelasan di situ. Tapi kalau dia file itu memang udah ditandai dari awal, itu udah lengkap gitu. Itu menurut saya itu dia kalau boleh persamaan persepsi ini disamakan semua, sepakat kalau bisa itu dikembalikan ke ini, karena memang catatannya memang ada di situ kan. Yang pertama. Yang kedua, ini kalau seandainya reviewer pertama itu dia misalnya menyatakan udah oke dari awal, reviewer kedua mengatakan belum oke, atau belum oke-nya itu dia bisa jadi dikerjakan lebih dari 2 minggu gitu ya. Nah, ini mungkin kita ingin menanya kepada kebijakan PTKM apa yang diambil gitu kira-kira. Jadi ada kalinya memang kan satu reviewer itu mengatakan ini sudah oke nih, satu mengatakan ini belum oke gitu ya kan. Itu ada pula nanti yang terlambat dari 2 minggu. Ini kan prakteknya seperti itu. Oke.
Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Rizal. Mungkin yang saran pertama tadi sama seperti jawaban kita ke Bupati Riau tadi. Jadi nanti itu bisa kita akomodir ketika memang pengusul merasa memang kurang jelas gitu. Jadi harapan kita memang Pak Ibu, pas di pemberian komentar atau masukan itu harapan memang diberikan informasi sejelas-jelasnya. Walaupun demikian, kalau memang nanti masih ada yang kurang jelas gitu ya, nanti maka kita akomodir. Kalau Bapak bilang via email Pak, nggak boleh, nggak bisa Pak, karena kan ini asumsinya kan si pengusul tidak tahu siapa reviewernya Pak. Kalau Bapak langsung email nanti dia pasti ketahuan Pak siapa reviewernya kan. Nah, maksudnya kan kita itu reviewer meng-email ke P3M Oh, tanpa nama, nanti P3M yang melanjut ke mereka itu. Karena kita bahwa di review itu ada kalanya dia materinya banyak dia. Kalau ketik lah di halaman, bukan halaman satu aja, semua halaman misalnya kan. Atau dia banyak gitu. Jadi akan kesulitan bagi reviewer itu mencatat di form yang disediakan. dia tidak efektif gitu. Betul. Siap, terima kasih Pak. Itu akan jadi catatan untuk kami Pak. Terima kasih Pak. Cek. Pak Julio mau nanya, Pak Julio. Satu lagi tadi Pak. Iya. Satu lagi Pak Julio. Bentar, Pak Rizal. Gimana tadi Pak? Sorry. Yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi Pak ya. Nomor 2 tadi terkait. Itu tadi yang penilaian Pak ya, penilaian ya. Jadi artinya reviewer pertama sudah memberikan nilai gitu Pak ya, tanpa memberikan komentar atau memberikan masukan. Namun reviewer keduanya lama gitu Pak ya. Lama memberikan, nah memang ini yang sering masalah di kita Pak ya, dari tahun ke tahun memang terkendalanya seperti itu. Pertama itu masalahnya di reviewernya lama gitu, atau yang kedua memang si pengusul yang lama memberikan revisinya Pak. Nah makanya nanti harapannya, kalaupun nanti si pengusul gitu ya, si pengusul terlalu lama, nanti akan kita surati lagi Pak kebijakannya. Kalau bentar lama ujungnya memang reviewer memberikan langsung penilaian Pak. Kalau memang nanti si pengusulnya yang bermasalah gitu Pak ya. Nah makanya harapannya nanti reviewer memberikan penilaian sesuai dengan timeline yang sudah kita sepakati atau sudah kita jadwalkan Pak. Begitu kurang lebih Pak Rizal. Oke Pak, terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Baik, lanjut. Pak Julio mau nanya tentang ini tadi satu aja. Dengan Pak siapa? Pak Junus. Pak Junus ya, silakan Pak Junus. Yang tadi tentang komentar tadi, apakah ada batasan jumlah digitnya atau jumlah berapa itu ya, misalnya berapa paling banyak digit untuk komentar? Tadi kan ada bab 1, bab 2, bab 3 itu kan. Iya. Oke, sebentar Pak ya. Nah di sini maksudnya Pak ya. Karena kalau dilihat kolomnya itu kan kecil kali itu kan. Ya, betul. Tapi sebenarnya ini bisa dia akan terus bertambah nih Pak. Kalau dijalankan. Sebenarnya sih karena kita fokusnya memberikan catatan Pak ya, memberikan catatan di mana catatan ini kan sebenarnya pokok-pokok inti yang ingin dikomentari gitu Pak ya. Saya rasa sih masih terakomodir Pak. Banyak paragraf itu, bahkan dengan asumsi isi satu bab yang di bab 1 dimasukkan ke sini masih bisa gitu loh Pak. Masih terakomodir sih Pak. Oke Pak. Nggak terlalu. Siap. Karena dia langsung apa ke bawah ini Bapak Ibu. Memang dia ukurannya terlihat kecil seperti ini, tapi dia berlanjut, bisa lanjut langsung ke bawah. Dia tidak terbatas itu. Tidak terbatas hanya dengan ukuran kolom seperti sebesar ini gitu. Bisa dilanjutkan. Oke, masih ada Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada, saya akan lanjutlah sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah melakukan review pertama dan pengusul sudah melakukan revisi, maka Bapak Ibu sudah melakukan penilaian. Tes. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan penilaian, maka Bapak Ibu bisa langsung kirim di sini. Ada tombol warna merah yang paling kanan ya, yang paling kanan. Bapak Ibu tinggal kirim, klik kirim, maka prosesnya akan lanjut ke tahap selanjutnya. Artinya
proses review Bapak Ibu sudah selesai sampai ke tahap penilaian dan rekomendasi usulan dana gitu ya. Ini tinggal diklik kirim, maka di sini akan kelihatan gitu ya, judul sama rekomendasi dananya tadi kalau memang tidak ada perubahan, dan sekaligus besaran nilai dan komentar yang diberikan di form penilaian tadi Bapak Ibu. Nah, setelah ini muncul, Bapak Ibu klik kirim, maka prosesnya akan selesai untuk proses review. Itu untuk penelitian Bapak Ibu. Jadi tahapannya tadi yang pertama itu bisa saya ulang. Pertama itu kita melihat atau meng-cross-check proposal usulan yang masuk. Setelah itu memberikan komentar di halaman komentar. Setelah itu pengusul melakukan revisi, baru di-upload ulang proposal yang sudah direvisi. Maka Bapak Ibu langsung menilai. Jadi tahapan untuk memberikan masukan kita batasi sekali Bapak Ibu ya. Jadi di awal itu sudah kita berikan komentar, setelah itu dinilai. Kalaupun nanti masukan atau komentar Bapak Ibu tidak sepenuhnya dilakukan oleh si pengusul gitu ya, atau penulis atau peneliti, maka Bapak Ibu langsung berhak menilai gitu ya. Nah, setelah melakukan penilaian dan usulan dana sudah diberikan, termasuk juga komentar, mungkin ada tambahan komentar, itu bisa dilakukan di penilaian terakhir, lalu dikirim. Langsung dikirim. Oke, itu kurang lebih untuk penelitian Bapak Ibu. Hal yang sama akan kita lakukan di review proposal pengabdian. Nah, ini saya asumsikan kita sudah masuk di akun yang sama gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam satu akun bisa melakukan atau memang difasilitasi dua skema gitu ya, penelitian dan pengabdian, maka Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini. Maka kan ada dua pilihan gitu ya untuk penilaian proposalnya. Nah, sekarang coba saya masuk ke proposal pengabdian. Nah, sama kurang lebih tampilannya Bapak Ibu. Di sini muncul skema dan judul, file usulan pengabdian, file revisi nanti setelah direvisi, review. Ini catatan yang akan kita masukkan nanti. Jadi setelah kita melakukan catatan di sini, maka akan muncul di sana tadi gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, yang menjadi pembeda di sini sebenarnya di penilaian Bapak Ibu. Nah, di pengabdian penilaian kita akan seperti ini kurang lebih. Saya pilih form penilaian. Nah, pilihannya seperti ini. Oke, jadi di sini ada 6 penilaian kalau untuk pengabdian. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih ini tingkat kesesuaiannya gitu ya. Jadi kalau dia cukup, ini nilai maksimal Ibu ya, bobotnya ya. Jadi kalau cukup itu nanti tinggal dibagi ratanya. Oke, dilanjut. Ini baik. Ini saya contohkan aja. Oke. Usulan dana sama. Ini bisa Bapak Ibu berikan rekomendasi berapa yang layak menurut Bapak Ibu reviewer untuk pendanaan PKM gitu ya. Oke. Baik, oke. Bentar, ini boleh langsung dikirim ya. Oke. Nah, nilai bisa dilihat di sini ya Pak Ibu ya. Nilai bisa dilihat di sini. Kalau untuk PKM sama tampilannya, ikonnya juga sama. Jadi untuk view-nya itu ada di sebelah tombol inputannya. Untuk yang ini juga sama, ini saya contohkan lagi aja. Jadi kalau nanti yang di sini, Bapak Ibu juga bisa melihat sebenarnya, melihat komentar yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Jadi nanti bisa menjadi bahan penilaian untuk review kedua gitu ya. Di tahap penilaian, Bapak Ibu bisa mengecek proposal yang diupload terakhir atau proposal yang telah direvisi sesuai nggak dengan hasil yang atau komentar yang sudah dibuat. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu lihat di sini setelah disimpan gitu ya. Setelah dikirim. Nah, itu bisa dilihat di sini hasil reviewnya. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Sama penelitian tadi juga seperti ini kurang lebih gambarannya. Oke, nah setelah nanti prosesnya sudah berjalan gitu ya. Jadi hasil komentar atau masukan Bapak Ibu sudah Bapak Ibu masukkan, maka ini akan terkirim langsung ke si pengusul, maka pengusul akan melakukan revisi, maka revisi akan mengupload lagi dokumennya. Setelah diupload akan masuk kembali ke sini, Bapak Ibu menilai lagi. Oke, menilai baru langsung lakukan penilaian langsung di form penilaian gitu Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Untuk penilaian baru lanjut kirim lagi setelah selesai. Oke, di sini akan muncul lagi nilai, rekomendasi dana, nilai dan komentar. Baru kita lanjut. Maka proses review selesai.
Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk penjelasan sistemnya. Siap. Oke. Dari chat ada pertanyaan Bu Nurlinda. Kategori tidak relevan indikatornya sebaiknya dapat disertakan tambahan keterangan agar sama persepsi. Misalnya di pusat kegiatan relevansi disesuaikan dengan arah penelitian. Blue ekonomi, green ekonomi, digital ekonomi. Oke, baik. Boleh Pak, itu yang untuk pertanyaan Bu Nurlinda Pak. Kategori tidak relevan indikatornya sebaiknya dapat disertakan tambahan keterangannya. Oh, baik, terima kasih. Jadi ada kesalahan kita ya di penilaian tadi. Bisa dibuka? Yang penilaian tadi pertama. Waduh, nggak bisa lagi Pak. Nggak bisa lagi ya? Udah. Jadi tadi kalau kita lihat di poin pertama penilaian penelitian ada kesesuaian dengan RIRN ya. Itu belum, kita ada kesalahan, itu belum sempat kita ganti. Mungkin setelah ini akan kita coba minta untuk diedit bahwa itu kesesuaian dengan roadmap. Iya, dengan roadmap penelitian. Jadi itu mungkin kesalahannya akan kita perbaiki nanti segera sebelum proses review ini diberikan. Adapun untuk ketambahan keterangan mungkin nanti kita akan diskusi dengan Bu Nurlinda mungkin ya tentang tambahan keterangan yang akan dimasukkan. Mungkin sementara dari saya seperti itu. Terima kasih. Begitu kurang lebih Bu. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Artinya memang masukannya kita akan akomodir dan kita tampung gitu Bapak Ibu ya, akan kita diskusikan. Artinya kita juga ingin tercapainya maksimal gitu ya, proses review maksimal, si pengusul juga paham apa yang ingin direvisi, si reviewer juga mudah melakukan komentar gitu ya, biar tidak terlalu lama nanti prosesnya karena itu berpengaruh ke proses waktu nanti ya. Baik, kira-kira masih ada Bapak Ibu? Ya. Tadi udah, bukan? Pas. Baik, jadi kurang lebih kalau untuk akun itu Bapak Ibu juga mungkin untuk yang eksternal ya, Bapak Ibu yang eksternal sudah dapat dilihat di grup ya, di grup untuk akun masuk ke simliptamaspolmed.ac.id. Jadi nanti bisa dilihat kalau di akun reviewer eksternal mungkin memang menunya tidak sebanyak ini Bapak Ibu yang muncul gitu ya. Tapi yang akan muncul situ yang pasti yang sama itu adalah menu atau ikon review. Nah, isi dari ikon review itu sendiri akan sama seperti yang di sini. Tidak ada perbedaannya. Oke. Baik. Oke, baik. Mungkin itu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Julio atas pemaparannya. Untuk selanjutnya sebelum kami tutup, apa ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tanya Bu Putri. Ya, Pak Bakti, silakan. Terkait nilai minimum penilaian, itu apa boleh tahu kita? Standar penilaian proposalnya. Maaf Pak Bakti, mungkin saya bantu jawab ya. Kita tidak memberikan batas minimum penilaian ya. Jadi nilainya berarti dari kalau untuk pengabdian 0 sampai 700 kan kita tinggal ngisi aja di situ Pak Bakti. Jadi tidak ada batas minimum penilaian. Nanti kita akan lakukan perankingan kurang lebih seperti itu dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Mungkin seperti itu Pak Bakti. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin dari reviewer eksternal ada yang mau ditanyakan? Pas Bu. Izin
Izin Bu, Ya Pak, silakan maaf Bu. Pak. Ya, mohon maaf tadi mendengarkan apa yang dijelaskan. Cuman terakhir saya coba masuk untuk reviewer eksternal ini, akun yang sudah dikasih, bukan akun ya, tapi apa namanya, laman Simlitakmas yang diberikan, supaya melihat akun tuh nggak bisa masuk. Mohon maaf, nggak tahu saya ininya kemana Ibu ya, yang mana yang jadi passwordnya, yang mana itu enggak ada di grup saja. Demikian Bu. Oke, baik Pak, izin menjawab Pak. Nah, Iya. untuk username dan password itu Pak, di situ kan untuk eksternal Pak ya. Eksternal itu kan kita ada menggunakan 2 jenis akun Pak ya. Pertama itu menggunakan NIF dan yang Iya. kedua menggunakan NIF. NIDN. Kalau Oh, Bapak NIF yang ya. menggunakan NIP berarti username dan passwordnya sama Pak, menggunakan NIP yang sama. Oh, oke. Iya. Berarti IDN gitu ya. NIDN, iya betul Pak, salah Oh, satunya. siap. Makasih Pak, makasih banyak Pak. Maaf Pak, mohon izin untuk yang reviewer eksternal kan di sini ada yang dari PTN sama PTS ya kan Pak. Yang untuk PTN itu menggunakan NIP, sedangkan yang untuk PTS itu menggunakan NDN. Nah gitu Pak. Mungkin Bapak bisa coba menggunakan NIP Pak, NIP. Oke, NIP Ibu. Ya, makasih Ibu Bapak. Oh, Pak Rizal Agus. Silakan Pak Rizal. Ada satu lagi dari ketinggalan menurut saya. Jadi nanti kalau sudah dikembalikan kepada Maaf Pak Rizal, suaranya bisa dibesarkan Bu, sedikit. dengar Bu? Dengar? Kurang jelas Pak. Halo. Kalau dia sudah dikembalikan ke reviewer, ini dia kalau dari reviewer sudah dikembalikan ke pengusul, jadi pengusul itu melihatnya di komentar reviewer itu melalui gambar mata itu lagi ya. Nah, itu. Kalau mohon penjelasan, dengar nggak Bu ya? Bisa diulang Pak pertanyaannya, soalnya tadi sempat putus Pak. Pertanyaannya adalah kalau dia sudah direview oleh kedua reviewer, maka pengusul itu nanti akan melihat di itu ya, ada di situ tanda yang melirik, mata yang melirik itu, di situ diklik gitu. Itu belum ada penjelasan tadi. Terima kasih Bu. Oh, baik Pak, izin menjawab Pak ya. Kalau untuk ini dari segi pengusul berarti Pak ya. Dari segi pengusul, kalau dia mau melihat gitu Pak ya. Maksud Bapak, melihat hasil review. Iya Pak. Pak. Betul Pak, betul. Ya. Oke, kalau dari sisi pengusul Pak, beda Pak, bukan di situ Pak. Bukan, dia langsung di akun sini coba saya masuk lah Pak ya. Di sini di upload, di menu upload. Ini saya share lagi aja. Kembali dari awal ya, seperti kita melihat kemarin itu ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi Betul, di Pak, sini ini akun upload revisi penelitian gitu Pak. Di situ akan kelihatan hasilnya Pak, catatan perbaikan. Oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini tampilannya Pak. Siap. Gimana Pak Rizal? Udah Pak Rizal? Udah Bu, sudah. Terima kasih banyak. Ya Pak. Untuk yang lain ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Izin timeline-nya di mana ya Bu? Timeline-nya Bu, maaf. Timeline ininya di mana bisa dilihatnya? Maaf Prof, untuk timeline nanti kita akan umumkan berikutnya. Oke, siap. Akan kita umumkan berikutnya. Ini mungkin ada 1-2 hal yang harus kami selesaikan dulu di aplikasinya. Nanti setelah kita umumkan, setelah kita bagikan, pada saat kita bagikan proposal yang akan direview, akan kita umumkan timelinenya.
Tapi Baik. sementara tentatif itu seperti tadi kita sudah sampaikan, kita rencanakan itu proses review akan kita mulai tanggal 5 Juni dan berakhir tanggal 16 Juni. Ya. Sementara seperti itu, Prof. Ya, baik. Ya, terima kasih, Prof. Ya, sama. Mungkin sebagai tambahan, siapa tahu nanti setelah kita lakukan para reviewer sudah melakukan review, tapi pengusul tak lama atau tidak memperbaiki, mungkin reviewer bisa langsung memberikan penilaian. Ya, reviewer bisa, karena kan kita nggak mungkin nunggu terus ya. Siapa tahu ada pengusul yang lambat atau malah tidak merevisi. Mungkin di tahap selanjutnya, di tahap yang kedua, reviewer boleh langsung memberikan penilaian. Mungkin tambahan dari saya seperti itu. Terima kasih. Tambahan sedikit, lanjutan dari Pak Cyril tadi, Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang di akun reviewer tadi, selama Bapak Ibu belum melakukan atau memberikan penilaian, itu jangan dikirim dulu Bapak Ibu. Jangan dikirim. Jadi kirim itu berfungsi ketika Bapak Ibu sudah memberikan penilaian. Bagaimana terkait komentar gitu ya. Nah, komentar itu ketika Bapak Ibu submit otomatis sudah langsung masuk ke pengusul tanpa diklik kirim. Gitu ya. Jadi kalau sudah melakukan penilaian baru ditekan tombol submit yang paling kiri tadi, yang paling kanan maaf, yang paling kanan kirim. Itu berguna ketika sudah dilakukan penilaian. Itu Izin aja. Pak Ajulio, ada simpan sementara Pak Ajulio. Misalnya kita kan lagi review nih, mungkin ada potong waktu kita. Nah, ada simpan sementara enggak? Kalau ada kan artinya tidak mengulang mau nilai lagi gitu, maksudnya. Kalau langsung kirim kan kita kirim dia. Nah, maksudnya simpan sementara nih. Maksudnya, ada nggak akunnya Pak? Iya Pak, kalau untuk simpan sementara tidak ada Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi memang Pak, jadi untuk menjaga komentar itu biar tidak hilang memang kita berikan catatan dulu. Mungkin di dokumen gitu ya. Jadi nanti tinggal kita copy aja catatan itu ke aplikasi Pak. Ya, Untuk aplikasi belum mengakomodir Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ajulio. Ya sama-sama Pak. Izin. Mohon izin Silakan Pak. Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menyambung yang diutarakan oleh Pak Dr. Cyril, bahwa jika pengusul lama memberikan perbaikan, maka reviewer bisa memberikan nilai, kan gitu. Jadi menanggapi hal itu, mohon sekaligus kepada P3M nantinya, manakala ada pengusul yang ditunggu-tunggu oleh reviewer tidak memberikan revisinya, mohon P3M memberikan pengumuman kepada reviewer bahwa nilai apa adanya bisa diberikan. Sehingga waktu kapan memberikan nilai kepada pengusul, walaupun pengusul tidak memberikan revisi, bisa dilakukan oleh reviewer. Terima kasih. Baik, Pak Bambang, terima kasih atas sarannya. Insya Allah nanti kita akan coba jalankan. Terima kasih, Pak Bambang. Suaranya terputus. Enggak. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk maaf Bapak Ibu, ada masukan sedikit untuk nanti pengisian penilaian, kan di situ ada roadmap prodi. Bapak Ibu bisa cek di link yang dikirimkan di grup. Di situ ada roadmap prodi untuk seluruh prodi di Polmed. Iya, ntar ya. Gak ada itu namanya.
Baik Bapak Ibu, tidak ada lagi pertanyaan. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, Bu, boleh ulangi Ya, lagi ya. tadi roadmap-nya dilihat di mana tadi? di link di link mana? Mbak? Dan yang kemarin diberikan di grup itu Di- ada itu. Ya, di Oh, grup ada Ibu. Oh ya, oke. Ya, makasih. Baik Bu. Di eksternal dari itu. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita mau ada sesi foto, bisa di open kameranya Bapak Ibu. Zainuddin foto. Udah semua. Nah, mohon buka kameranya Bapak Ibu. Udah semuanya. Mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ada seleksi folder. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk demikian acara sosialisasi sosialisasi reviewer kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan saat berlangsungnya acara kita. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siril, Terima Bapak kasih Ibu. Bapak Ibu Terima semua. kasih Pak Siril. Terima Terima kasih kasih Bapak Ibu. Pak Siril. Semua, Terima kasih Ibu semua, Bu Alhamdulillah. Marani, Bu Nurida. Assalamualaikum Pak Udi. Salam. Ya. Terima kasih. Tambah. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Siril, Bu Maharani, izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siril semuanya. Julio, Marani, Ya, Pak. Dilip. Ambil.